Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Oktarina dengan NIM 2212051 dan bersama kawan saya yaitu Bella Zuraini dengan NIM 2212023. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul studi kasus analisis jasa kalibrasi alat ukur industri skala menengah. Yang pertama adalah latar belakang. Jasa kalibrasi alat ukur industri merupakan bidang layanan yang bersifat teknis dan memiliki peran penting dalam menjamin keakuratan pengukuran pada kegiatan industri. Meskipun demikian, sektor ini masih relatif terbatas pembahasannya. Penyelenggaraan jasa kalibrasi menuntut ketersediaan tenaga profesional bersertifikat, penggunaan peralatan uji yang memenuhi standar nasional, serta kepemilikan akreditasi resmi. Sehingga tingkat hambatan masuk yang cukup tinggi bagi pelaku usaha baru. Yang kedua, konsep Porter's Five Forces yang digunakan untuk menganalisis struktur persaingan industri. 5 kekuatan tersebut meliputi yang pertama ada ancaman pendatang baru, kedua daya tawar pemasok, ketiga daya tawar pembeli, yang empat ancaman produk substitusi, yang kelima persaingan antar pesaing. Yang ketiga, ancaman pendatang baru. Yang pertama, ancaman masuknya pelaku usaha baru dalam jasa kalibrasi alat ukur tergolong rendah. Yang kedua, industri ini membutuhkan tenaga ahli dengan sertifikasi khusus di bidang kalibrasi. Tiga, investasi awal cukup besar karena harus menggunakan peralatan uji yang sesuai standar nasional. Empat, persyaratan akreditasi resmi menjadi hambatan utama bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. 4. Daya tawar pemasok. Yang pertama, pemasok peralatan uji dan standar kalibrasi memiliki posisi tawar yang cukup kuat. Kedua, ketersediaan alat kalibrasi berstandar nasional dan internasional masih terbatas pada pemasok tertentu. Yang tiga, biaya pengadaan dari pemeliharaan peralatan uji relatif tinggi sehingga meningkatkan ketergantungan penyedia jasa pada pemasok. Keempat, keterbatasan alternatif pemasok menyebabkan ruang negosiasi harga bagian penyedia jasa menjadi terbatas. Yang kelima, daya tawar pembeli. Yang pertama, daya tawar pelanggan industri berada pada tingkat sedang. Kedua, pelanggan membutuhkan jasa kalibrasi secara berkala untuk memenuhi standar mutu dan audit. Tiga, kewajiban kepatuhan terhadap standar membatasi kemampuan pembeli untuk menekan harga. Empat, namun pelanggan tetap dapat beralih ke penyedia jasa lain apabila kualitas layanan tidak sesuai. Baik, saya Bella Zuraini ingin menjelaskan slide berikutnya dengan NIM 2212023. Keberadaan produk atau layanan pengganti tergolong rendah. Proses kalibrasi tidak dapat digantikan oleh metode internal tanpa akreditas, tidak diakui dalam pemenuhan standar industri. Lalu hal ini menjadikan jasa kalibrasi sebagai layanan yang sulit didistribusikan. Lalu persaingan antar penyedia jasa kalibrasi berada pada tingkat sedang. Jumlah pelaku usaha relatif terbatas dengan kemampuan teknis yang hampir setara kompetisi, lebih menekan pada kualitas hasil kalibrasi dengan kecepatan layanan. Reputasi akreditas menjadi faktor utama dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Lalu industri yang jasa kalibrasi memiliki hambatan masuk yang tinggi sehingga sulit dimasuki oleh pelaku usaha baru. Lalu ketidakalternatifan pengganti yang terverifikasi, alternatif pengganti yang membuat ancaman produk substitusi relatif rendah. Lalu pemasok peralatan kalibrasi memiliki posisi tawar cukup kuat karena keterbatasan jumlah dan standar teknis yang ketat. Lalu daya tawar pelanggan berada pada tingkat sedang karena kebutuhan kalibrasi bersifat wajib namun masih tersedia beberapa penyediaan jasa. Lalu rekomendasinya, 1.
penyedia jasa perlu meningkatkan SDM. Lalu kedua, pemilihan akreditasi serta kepatuhan terhadap standar nasional. Lalu kerjasama yang kuat dengan pemasok peralatan kalibrasi untuk menjamin ketersediaan alat dan operasional. Lalu 4, peningkatan kecepatan layanan dan ketepatan waktu penyelesaian kalibrasi dapat mendorong keputusan loyalitas pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih.